Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satriani Nur Atira, NIM 2165046 dari kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan review materi 1, pengenalan cybercrime. Materi 1 yaitu ruangan siber, kejahatan siber, dan hukum siber. Cyberspace, dunia maya. Cyberspace adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada ruang virtual di mana aktivitas komunikasi dan pertukaran informasi terjadi melalui jaringan komputer, terutama internet. Ini adalah lingkungan digital di mana orang-orang dapat berinteraksi, berbagi data, menjalankan bisnis, dan melakukan berbagai aktivitas online. Cyberspace mencakup website, platform media sosial, email, dan semua jenis layanan online yang memungkinkan interaksi dan komunikasi melalui teknologi komputer. Ini adalah konsep penting dalam era digital yang memengaruhi banyak aspek kehidupan kita saat ini. Berikut adalah sejarah awal muncul cyberspace. Awal 1960-an dan 1970-an, awal mulai dunia maya dimulai pada era ini pada tahun 1960-an. Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengembangkan ARPANET yang merupakan pendahulu internet modern. ARPANET dibangun untuk keperluan militer dan penelitian ilmiah pada awal 1970-an. ARPANET mulai menghubungkan berbagai universitas dan institusi penelitian. 1980-an dekade ini menyaksikan perkembangan lebih lanjut dalam jaringan komputer, termasuk kembangan protokol TCP/IP yang menjadi dasar internet. Pada tahun 1983, ARPANET beralih sepenuhnya ke TCP/IP. Selama periode ini mulai muncul layanan online seperti Planetboard, sistem BBS yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara elektronik. 1990-an ini adalah era di mana World Wide Web (WWW) ditemukan oleh tim Berners-Lee pada tahun 1983 dan mulai diperkenalkan kepada publik. Penggunaan WWW secara massal mengubah cara orang mengakses informasi dan berkomunikasi secara online. Pada tahun 1993, Profesor web grafis Mosaic diluncurkan, kemungkinkan pengguna untuk dengan mudah menjelajahi web. 2000-an, selama dekade ini internet menjadi lebih mudah diakses dengan cepat dan semakin banyak perusahaan besar seperti Google, Amazon, dan Facebook muncul.
situs web sosial seperti Friendster, MySpace, dan Facebook juga dimuncul pengubah cara orang berinteraksi secara online. Dan sebagai informasi, 2010-an penyebar perangkat seluler dan smartphone mengubah cara orang mengakses internet, menjadikan lebih terjangkau dan portabel. Aplikasi seluler dan media sosial semakin mendominasi aktivitas online, sementara internet mulai digunakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan hiburan. 2020-an pandemik COVID-19 mempercepat transformasi digital seluruh dunia, dengan lebih banyak pekerjaan, pendidikan, dan interaksi sosial yang beralih ke lingkungan online. Pada saat yang sama, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, AI, Internet of Things, IoT, dan blockchain terus mempengaruhi perkembangan dunia maya. Istilah cyberspace pertama kali digunakan untuk menjelaskan dunia maya yang terhubung langsung ke internet oleh John Barlow pada tahun 1990-an. John Barlow adalah seorang penulis aktivitas dan salah satu pendiri Electronic Frontier Foundation (EFF), sebuah organisasi yang memperjuangkan hak-hak menggunakan dan kebebasan di dunia maya. John Barlow mendeklarasikan a Declaration of the Independence of Cyberspace. Pengertian cybercrime. Cybercrime juga dikenal sebagai kejahatan dunia maya atau kejahatan siber, merujuk pada tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer, jaringan internet, atau perangkat elektronik lainnya. Cybercrime melibatkan penyalahgunaan teknologi ini untuk menciptakan kerugian, merusak atau mengancam individu, perusahaan, atau pemerintah. Ini adalah bentuk kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan internet. Kongres PPP yang dikutip oleh Parda Nawawi Arif yang membahas tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelaku kejahatan di Havana, Kuba pada tahun 1990 dan di Vienna, Australia pada tahun 2000 mengidentifikasi dua istilah yang terkait dengan pengertian kejahatan cybercrime atau yaitu kejahatan cybercrime dan kejahatan terkait komputer related crime. Karakteristik khusus dari kejahatan siber dapat mencakup berbagai hal. Berikut adalah 5 karakteristik
karakteristik penting yang dapat menjadi ciri khas dari kejahatan siber. Ruangan lingkup kejahatan. 2. Sifat kejahatan. 3. Pelaku kejahatan. 4. Modus kejahatan. 5. Jenis kerugian yang ditimbulkan. Karakteristik ini menunjukkan kompleksitas dan dinamika dari kejahatan siber yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya pencegahan, deteksi, dan menegakkan hukum yang efektif. Jenis-jenis kejahatan siber. 1. Pencurian identitas (EDTV). Contoh seorang pencuri informasi pribadi seseorang seperti nomor kartu kredit atau informasi akun bank untuk melakukan transaksi ilegal atas nama korban. Phishing. Untuk phishing, contoh pelaku mengirimkan email atau pesan palsu yang mengecoh korban untuk membagikan informasi pribadi seperti kata sandi atau nomor kartu kredit. Malware, perangkat lunak berbahaya. Contoh virus komputer yang menginfeksi komputer korban dan mencuri data pribadi atau merusak sistem. Ransomware, contoh perangkat lunak yang mengenkripsi data korban dan meminta tembusan untuk mendekripsi data tersebut. Peretesan hacking, contoh pelaku meretas situs web atau jaringan perusahaan untuk mencuri data atau merusak sistem. Serangan DDoS, Distributed Denial of Service. Contoh sebuah kelompok pelaku meluncurkan serangan DDoS terhadap situs web atau jaringan, membuat tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Pencurian kekayaan intelektual, contoh pencuri dan menyebarkan produk atau informasi rahasia bisnis dari perusahaan pesaing. Pemalsuan forgery, contoh membuat dokumen palsu atau identitas palsu untuk melakukan penipuan atau aktivitas ilegal. Pornografi anak, child pornography, contoh penyebarkan atau penyimpan materi pornografi yang melibatkan anak-anak, yang merupakan tindakan ilegal. Cyberbullying, pelecehan di dunia maya, contoh menghina atau melecehkan seseorang secara online dengan mengirim pesan atau konten merendahkan. Penyebaran informasi palsu, disinformation, contoh menyebarkan berita palsu atau informasi palsu untuk mempengaruhi opini publik atau menciptakan ketidakpercayaan. Peretasan email, contoh peretasan akun email seseorang untuk mencuri informasi atau mengirim pesan palsu atas nama korban. Pengintaian, espionage, contoh negara atau kelompok rahasia mencoba mengumpulkan informasi rahasia dari pihak lain seperti perusahaan atau pemerintah. Penggelapan, cyber extortion,
Contoh mengancam untuk merilis informasi rahasia atau merusak reputasi korban jika tidak diberikan uang tebusan. Kejahatan keuangan online. Contoh, penipu korban untuk mengirim uang atau informasi keuangan melalui metode online yang tidak sah. Pelanggaran privasi, private invasion. Contoh, merekam atau memonitor aktivitas pribadi seseorang tanpa izin mereka. Pencuri akses. Contoh, mencuri data sandi atau mencoba masuk ke akun atau sistem komputer tanpa izin. Kejahatan seksual, sexuality crime max, cybercrime max. Contoh, menggunakan internet untuk mencari atau merayu seseorang, baik dewasa maupun anak-anak di bawah umur untuk tujuan seksual. Pemerasan online, online blackmail. Contoh, mengancam untuk mengungkapkan rahasia atau foto pribadi korban jika tidak memenuhi tuntutan pelaku. Kejahatan sumber daya komputer. Contoh, menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa izin seperti pertambangan kripto yang tidak sah.